Taxi Driver episode 15 dimulai pada tahun 2001, di mana ada seorang anak laki-laki bernama Hyun Soo menonton berita, melihat serangan teroris di Menara Kembar. Ayahnya Chul Yang, seorang pembunuh berantai. Dia dengan kejam membunuh korbannya. Kini Chul Yang berakhir di kantor polisi, dan ia menulis surat pengakuan. Perbuatan baik berdampak pada semua anggota Taksi Pelangi. Sung Chul jelas kehilangan satu matanya. Sementara Kyung Ko kehilangan satu jarinya. Saat Gong melihat mereka, dia menangis. Sedangkan Doki telah bangun dan sadarkan diri. Go bersaudara bertengkar dan memberikan pernyataan yang saling bertentangan. Terlepas dari itu semua, Hana memutuskan untuk menghukum mereka bersama. Pernyataan selanjutnya dari General Manager U-Data menunjukkan lebih banyak bukti pada Doki, yang mengatakan bahwa Doki harus ikut diselidiki. Pernyataan Miss Choi semakin menambah kekhawatirannya. Saat Hana menyebutkan kata penjara, Miss Choi berlutut dan memohon pengampunan. Sung Chul mengumpulkan seluruh anggota Taksi Pelangi. Mereka memutuskan untuk mengakhiri program balas dendam Taksi Pelangi. Saat itu, mereka menerima kabar dari rumah sakit bahwa Jin Eon masih hidup dan saat ini sedang dalam pemulihan di rumah sakit. Doki membawa Hana ke persembunyian ruang bawah tanah milik Baik, dan menunjukkan sel penjara padanya. Dia menerima konsekuensi dari tindakannya dan memohon padanya untuk memastikan rekan-rekannya tidak terlibat. Hana mengatakan dia akan menyelidiki hal tersebut dengan benar, dan berjanji untuk segera menghubungi. Pertama-tama, Hana membuka paket dari Oh Chul Yang yang merupakan pengakuannya. Chul Yang mengungkapkan bahwa saat ibunya meninggal pada 2017, ia mendapat cuti meninggalkan penjara selama 24 jam. Saat itulah ia membunuh ibu Doki. Saat kembali ke penjara, dia terkejut mengetahui Ki Ujung disalahkan atas apa yang dia lakukan. Sung Chul menemui Chul Yang di penjara. Ia mendengar langsung dari mulut Chul Yang bahwa dialah yang bertanggung jawab atas kematian ibu Doki. Meskipun perusahaan Taksi Pelangi tidak lagi melayani balas dendam, ada panggilan masuk dari Ki Ujung. Ki Ujung adalah orang yang disalahkan atas pembunuhan yang dilakukan Chul Yang. Ki Ujung menyayangkan bagaimana hukum telah mengecewakannya. Sung Chul awalnya menolak untuk mengizinkan kasus ini. Namun Doki ingin melakukannya. Akhirnya Sung Chul setuju dan mengatakan bahwa itu adalah pekerjaan terakhir yang akan mereka lakukan. Ki Ujung menceritakan bahwa ia dipaksa untuk menanggung beban hukuman atas kejahatan Chul Yang. Dia dipukuli oleh polisi dan kemudian dipaksa hidup sebagai mantan narapidana. Setelah 20 tahun, meskipun Chul Yang mengakui segalanya, Ki Ujung tidak bisa menuntut, karena masa kejahatan Chul Yang sudah kadaluarsa di mata hukum. Ki Ujung ingin balas dendam dan menginginkan permintaan maaf dari Chul Yang. Ia tidak peduli bila karena hal itu ia dicap sebagai penjahat lagi. Chul Yang ingin bertemu Doki dan memberitahu kata-kata terakhir yang diucapkan ibu Doki saat ia membunuhnya. Hana menemui Doki, dan mengatakan bahwa Chul Yang adalah penjahat sebenarnya di balik kematian ibunya. Chul Yang mengatakan pada Doki bahwa saat ia akan membunuh ibu Doki mengatakan bahwa anaknya yang seorang militer akan datang bersama teman-temannya. Sehingga ia buru-buru membunuhnya dengan metode yang tidak sama dengan yang biasa ia gunakan untuk membunuh orang. Chul Yang takut, dan rencananya untuk membunuh Doki sekalian saat itu, gagal. Padahal waktu itu Doki hanya datang sendiri. Doki marah dan diliputi emosi. Hyun Soo, anak Chul Yang, kini telah dewasa dan mengganti namanya. Kebetulan ia bekerja sebagai penjaga penjara di mana Chul Yang ditahan.